Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjutkan rangkuman cerita Reborn Rich episode 3 dan 4. Episode 3. Dojun yang sedang berada di ruangan kakeknya memilih untuk membeli tanah di provinsi Gyeonggi, Songnam, Budangdong. Dan benar saja, kota itu menjadi kota baru yang berkembang oleh pemerintah dan banyak dibangun rumah-rumah dan gedung-gedung. Beberapa tahun kemudian, pembangunan itu sudah selesai dan Dojun sudah dewasa sedang bersama kakeknya melihat perkembangan kota Budangdong. Kakeknya berkata, dari hasil investasi tanah, Dojun menghasilkan uang yang sangat banyak. Kakeknya membawanya ke ruangan penyimpanan uang di suatu bank. Dan Dojun mendapatkan keuntungan dari tanah dan gedung-gedung itu sejumlah 24 juta dolar. Dojun pun terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat uang sebanyak itu. Termasuk Mimin juga baru lihat uang sebanyak itu, tapi sayangnya ini hanya di drama. Pak Lee melaporkan pada pimpinan Jin Yang Chul jikalau ia mendapatkan informasi jika Dojun menukar uangnya dalam bentuk dolar, dan mereka khawatir nih apa yang akan dilakukan Dojun di usia yang ke-20 tahun ini dan uangnya akan dipergunakan untuk apa. Scene beralih pada tiga saudara bermarga Jin yang sedang berkumpul dan mendiskusikan kenapa ayahnya begitu baik pada cucu bungsunya. Jin Hwayong dan Jin Dongki curiga jika Dojun berencana mengambil ahli waris perusahaan Sun Yang. Tetapi kakak tertuanya mengatakan mungkin ayahnya baik pada Dojun karena ia telah menyelamatkannya dari tragedi pesawat tempo lalu. Seorang pria berbaju merah sedang bernyanyi dan menari. Itu adalah kakaknya Jin Dojun, yaitu Jin Hyung Jun. Lalu ada Dojun dan ayahnya sedang berdiskusi tentang festival film di New York. Dan mereka berencana akan mendatanginya dan mencari film apa yang akan diinvestasikan berikutnya. Setelah sebelumnya berhasil dan sukses dalam investasi film Natal import Home Alone. Dojun dan kakaknya berjalan-jalan dan melihat di toko televisi yang menayangkan boyband So Taiji dan Boys yang bubar. Lalu ia melihat So Min-young menangis karena itu. Lalu kakaknya bertanya, apakah kau mengenal gadis itu? Dan Dojun menjawab, ia akan bertemu lagi 20 tahun ke depan. Di sisi lain, pimpinan Jin Yang Chul bersama dengan Choi Chang-jae. Choi Chang-jae membujuk kakeknya agar mau berinvestasi atau mengakuisisi Hando Steel karena pemerintah pasti akan membantunya. Chang-jae membujuk kakeknya agar mendukungnya karena ia akan terjun ke dunia politik. Lalu tibalah di festival film New York, Dojun, Hyung Jun, dan ayahnya pergi ke sana untuk mencari film apa yang layak untuk diinvestasikan dari segi produksinya. Lalu tidak sengaja Dojun menabrak seseorang dan menjatuhkan donatnya. Tentunya pria itu marah dan pergi. Lalu Dojun kembali bersama dengan ayah dan kakaknya, ia menuju stand Titanic. Meminta ayahnya untuk berinvestasi pada film ini walaupun aktor dan aktrisnya baru, tetapi Dojun mengatakan memiliki firasat jika film ini nantinya akan booming dan bisa menghasilkan uang banyak. Dojun meminta ayahnya agar percaya padanya seperti film sebelumnya Home Alone. Saat bersantai, Dojun tidak sengaja melihat pria yang ia tabrak tadi bersama dengan asistennya. Dan ternyata ia bukan sembarang orang. Ia sepertinya seorang investor yang akan menginvestasikan uangnya pada film Titanic. Ia melihat pria itu memegang amplop besar dengan logo PowerShare dan Dojun mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Ternyata pria yang ia tabrak tadi adalah direktur dan pimpinan dari Epic PowerShare bernama Mason Se-hyun Oh dan nama Koreanya adalah Oh Se-hyun. Besoknya ia bertemu dengan Oh Se-hyun, dia meminta pria itu untuk berbicara serius tentang bisnis dengannya dan bertaruh. Jika superkomputer Deep Blue akan menang melawan pecatur jenius Kasparov. Dojun juga mengatakan Oh Se-hyun harus berinvestasi pada IBM, kelak di masa depan akan menguntungkannya. Setelah kejadian itu, Oh Se-hyun sepertinya kagum pada Dojun dan mereka mulai bekerja sama. Adegan beralih di rumah pimpinan Jin Yang Chul mengadakan rapat darurat untuk mendiskusikan Hando Steel. Sun Yang berencana untuk mengakuisisinya dan De-yong saingan dari perusahaannya Sun Yang juga akan mengakuisisinya. Tentunya kakeknya tidak akan membiarkan Hando jatuh di tangan De-yong. Apapun caranya akan ia lakukan untuk mendapatkannya. Ia pun meminta putra sulungnya agar bisa mendapatkannya, jika tidak ia harus turun dari posisinya yang sekarang. Setelah dari Amerika, Dojun bertemu dengan kakeknya. Terlihat foto keluarga di mana sekarang ia dan keluarganya ikut berfoto di sana.
Kakeknya bangga bertemu dengan Dojun dan tidak sengaja Dojun melihat dokumen jika kakeknya akan mengakuisisi Hando Steel. Di bawah, Jin Dongki curiga di usia 20 tahun Dojun sudah sepintar ini. Sepertinya ia memiliki maksud terselubung, mungkin ingin mewarisi Sun Yang, tetapi kakak sulungnya masih berpikir positif, mengatakan mungkin ia hanya bersikap sopan pada orang tua. Jin Yongki masih memikirkan apa yang dikatakan adiknya Jin Dongki dan bertanya pada sekretaris Lee apa yang ayahnya inginkan. Pak Lee mengatakan ayahnya memberikan kesempatan padanya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Pak Lee melaporkan pada pimpinan Jin Yang Chul atas apa yang Jin Yongki pikirkan. Pimpinan sangat menyayangkan kenapa Pak Lee harus lahir dari orang tuanya. Jin Yang Chul berharap jika Pak Lee adalah anaknya, tetapi Pak Lee mengatakan jika ia sudah menganggap pimpinan Jin Yang Chul sebagai ayahnya. Pimpinan Jin Yang Chul meminta agar ada supir yang mengantar cucu bungsunya pulang pergi kemanapun. Pak Han pun ditugaskan untuk menjadi supir Dojun. Sepertinya supirnya agak mencurigakan dan sepertinya Dojun sadar akan hal itu dan meminta supirnya agar menurunkannya karena ia tidak mau mencolok ke kampus. Sesampainya di kampus, ia dicegat oleh sekelompok anak-anak konglomerat juga, dan diajak untuk bergabung di klub kumpulan anak-anak terpandang bersama dengan mereka, dan Dojun mengingat hal itu. Ia langsung mengiyakan karena Dojun melihat So Min Young. Ia berbicara dengan So Min Young di perpustakaan, mengajak makan malam, dan sebagai gantinya nanti ia akan bertemu dengan So Taiji Boys kesukaannya. Akhirnya Min Young pun menerima ajakan dari Dojun. Ternyata Dojun mengajak Min Young ke klub bergengsi bertemu dengan anak-anak terpandang. Dojun melakukan ini sepertinya untuk mengelabui supirnya. Min Young kesal pada Dojun. Ia tidak suka perkumpulan ini dikarenakan perkumpulan ini merupakan geng para penjahat yang punya hak istimewa. Kenapa Dojun mengajaknya? Dojun justru berkata kepada Min Young, jika Min Young juga memiliki hak istimewa sejak lahir sebagai putri keluarga kehakiman dari beberapa generasi, dan ia pintar masuk universitas bergengsi karena ia bisa fokus belajar dan tidak pusing untuk mencari nafkah. Memiliki tubuh sehat dan cerdas, ia seperti itu berkat bantuan finansial dan mental dari kedua orang tuanya. Min Young pun hanya terdiam. Di sisi lain, Pak Lee melaporkan Dojun pada pimpinan Jin Yang Chul, jikalau cucu bungsunya itu sama seperti anak yang lainnya. Hando Steel mengalami kebangkrutan karena tidak bisa mengelola hutang, dan rapat darurat pun diadakan. Jin Dongki mendapatkan kabar jika ada yang memberikan penawaran lebih sejumlah 500 juta dolar lebih tinggi dari Sun Yang yang hanya 300 juta dolar, dan orang itu adalah Oh Se-hyun, perusahaan Amerika Power Share. Berita ini disampaikan oleh Pak Lee pada pimpinan Jin Yang Chul, dan ia mengatakan ada pemilik dari papan catur yang tidak mau Hando Steel dimiliki Sun Yang. Jin Yongki pun menyuruh asistennya untuk menyelidikinya. Di sisi lain, ada seorang pria bertemu dengan Oh Se-hyun dan itu adalah Dojun. Di balik Oh Se-hyun ada dalangnya, yaitu Jin Dojun, si pemilik papan catur yang berencana mengambil alih Sun Yang Group dengan cara yang berbeda.